Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membacakan cerita dari Twitter. Pemilik Twitter Cerita Setan dengan judul Masuk ke Dunia Jin. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Kejadian ini terjadi pada tahun 2001. Pengalaman pribadi yang dialami oleh ayah narasumber. 4 hari menghilang ke dunia lain di Gunung Merapi, Sumatera Barat. Pak Ilham waktu itu bekerja mengambil pelepah enau untuk dijemur dan dijual sebagai rokok enau. Senin pagi, Pak Ilham pergi untuk mengambil pelepah enau ke desa sebelah. Di desa itu terkenal dengan makhluk halus yang disebut oleh warga, yaitu si Bocce. Konon menurut pengalaman, seringkali setiap melewati jalur itu bertepatan dengan jembatan, mobil atau motor mendadak berhenti sendiri. Sewaktu Pak Ilham hendak mengambil pelepah di sana, dia tak lupa membawa golok berserta sarungnya, tentunya untuk memotong enau tersebut. Ketika Pak Ilham memanjat pohon enau dan hendak memotong enau tersebut, tiba-tiba goloknya menghilang. Yang ada hanya sarungnya. Jadi dia turun kembali dan mencari-cari di sekitar sana. Namun tak ditemukan. Pak Ilham berpikir mungkin goloknya disembunyikan oleh si Bocce. Sialan, kemana perginya golokku? Pasti ini disembunyikan si Bocce, kata Pak Ilham. Saya pribadi, anak Pak Ilham, di sini tidak begitu yakin apakah golok tersebut memang disembunyikan atau Pak Ilham memang menjatuhkannya. Namun yang pasti, Pak Ilham sudah berkata kasar di tempat mereka waktu itu. Dan kejadian itu dimulai dari sini. Belum selesai makan, Pak Ilham seperti mendengar ada yang memanggil di luar rumah. Setelah dilihat dari jendela seperti ada 2 anak gadis. Dan entah kenapa, pikiran Pak Ilham saat itu kosong. Tiba-tiba Pak Ilham mengikuti 2 orang tersebut. Sampainya di kaki Gunung Merapi. Di sana masih banyak orang ke ladang. Pak Ilham bertemu dengan warga kampung sebelah. Mau pergi kemana kamu? Ini mau cari enau sebatang ke atas. Menurut warga yang melihatnya, Pak Ilham terlihat tidak seperti biasanya dan tatapannya kosong. Tapi mereka tidak begitu curiga. Tak lama setelah itu, Pak Ilham dengan keadaan setengah sadar merasa bingung. Kenapa saya ada di hutan ini? Yang ternyata sudah di lereng gunung bersama 2 orang gadis tadi. Namun di tengah perjalanan datanglah kakek-kakek berjenggot putih dan pakaian serba putih. Ia berbicara kepada 2 gadis tersebut. Mau dibawa kemana? Kemenakan saya, tinggalkan dia di sini. Ditinggalkanlah Pak Ilham oleh 2 orang tersebut. Tiba malam hari,
Anehnya, Pak Ilham tidak merasa kedinginan. Ia mencoba untuk keluar dari hutan tersebut, namun tak berhasil. Dia hanya pasrah. Tiba-tiba Pak Ilham merasa kelelahan dan tertidur. Tapi tak lama Pak Ilham tidur. Ia merasa haus. Ia bangun dan mencari air di sungai. Alhamdulillah, ketemu juga sungainya, batin Pak Ilham. Tapi kenapa rasa airnya bermacam-macam? Semakin lama Pak Ilham merasa janggal, seperti bukan di dunianya sendiri. Sementara di rumah, warga kampung beserta tim SAR sudah mencari Pak Ilham, namun belum berhasil menemukannya. Sementara Pak Ilham sudah merasa putus asa karena tidak menemukan jalan. Sedangkan untuk bertahan hidup, Pak Ilham hanya meminum air sungai yang berbeda-beda rasanya. Dari cerita narasumber Mbak Witri Ningsih, air sungai itu rasanya tidak tawar. Pak Ilham menyadari kalau dia memang tersesat di dunia Sibunian. Sibunian adalah sebutan makhluk halus di Gunung Marapi. Pak Ilham kemudian menemukan ada pohon kelapa yang bercabang 3. Sebenarnya untuk mengganjal perut karena kelaparan bisa memakan buah kelapa itu. Namun Pak Ilham tidak mengambilnya karena konon katanya kalau sampai tersesat di dunia Sibunian, jangan pernah makan makanan di sana. Jadi Pak Ilham enggan untuk mengambil dan memakannya, dan hanya bertahan hidup dengan minum air sungai yang berbeda-beda rasanya sampai beberapa hari kemudian dengan siklus hidup yang demikian. Pada Kamis malam, Pak Ilham tertidur lalu bermimpi bertemu dengan kakek-kakek berjenggot putih. Pak Ilham mencoba untuk meminta tolong. "Kek, saya hendak balik lagi ke bawah. Anak saya masih kecil-kecil." Kemudian kakek-kakek itu menjawab, "Kamu sudah salah sekali karena berkata kasar di tempat yang banyak orang golongan kami." Saya benar-benar tidak sadar, Kek, kalau seperti ini terus. Dengan apa anak istri saya mau makan? Saya minta maaf sekali, Kek. Kalau seperti itu, kamu ambil golok yang ada di pinggangmu itu lalu gigit. Digigitlah golok tersebut sama Pak Ilham. Tiba-tiba Pak Ilham terbangun pada hari Jumat, dan dia sudah melihat jalan setapak menurun. Pak Ilham bersyukur lalu berjalan ke bawah dan sampailah di suatu desa yang berbeda kecamatan dengan kecamatan kami sekitar 30 menit. Kemudian Pak Ilham turun dan bertemu dengan warga sekitar. Pak Ilham dikasih gula aren oleh petani dan dimakannya. Kemudian Pak Ilham diantar oleh mereka ke rumah dalam keadaan lemas dan seluruh badan sampai ke wajah tertusuk oleh duri rotan. Kemudian Pak Ilham langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Alhamdulillah, sekarang Pak Ilham sudah sehat lagi. Ia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi selamat untuk bertemu keluarganya kembali. Pada tahun 2005, kejadian serupa yang ditimpa oleh kakak sepupu dari narasumber. Kakaknya juga hilang dan ternyata dia juga dilarikan oleh orang Sibunian. Sampai sekarang tidak ditemukan. Sebenarnya sedih, hilang tak tahu hendak dicari kemana. Kalaupun meninggal, kami tak menemukan jasadnya sampai sekarang. Bedanya, kakak sepupu kami itu kemungkinan memang sudah bersedih hati sewaktu itu. Sementara Pak Ilham tidak.
narasumber pernah juga berkomunikasi dengan orang Sibunian melewati media manusia. Katanya kakek-kakek tersebut adalah orang Siak atau orang alim di sana. Saya bertanya kenapa dia mengganggu manusia, bahkan tidak mengembalikannya, dan mereka menjawab, mereka juga butuh tumbal untuk pimpinannya. Sebenarnya waktu itu narasumber dan teman narasumber hendak memanggil kakek tersebut lewat media manusia. Tapi teman saya tidak kuat, karena kakek itu ternyata lebih kuat. Dan akhirnya, sampai sekarang kakak sepupu narasumber tidak atau belum ditemukan. Setelah ditanyakan kepada orang pintar, ternyata kakak sepupunya sudah menjadi orang Sibunian atau sudah berkeluarga di sana. Pihak keluarga sudah mengikhlaskan kepergiannya. Semoga semua keluarga narasumber diberi kesehatan dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih untuk narasumber Mbak Witriningsih karena sudah mau berbagi cerita. Semoga diberi kesehatan dan dalam perlindungannya. Amin. Sekian cerita ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.